Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'du, para bapak, miwa para ibu, kaum muslimin wal muslimat, para wargi sadayana, alhamdulillah kersaning izin kudrat Allah subhanahu wa ta'ala dina subuh anu ayeuna urang sadayana tiasa kempal di makom ngalangkungan kegiatan pengajian dinten Ahad anu ku pengurus Majelis Tabligh mah sok disebut jihad ngaji Ahad kusabab pengajianana dilaksanakeun dina dinten Ahad. Upami ngaosna dina dinten Senin naon tah ngahenen ngaji hari Senin. Ngahenen teh jempling ya. Ngahenen gitu. Bakating husu. Lamun ngajina dinten Salasa ngahelas ngaji hari Salasa. Lamun ngajina Rebo ngarebo leres ngarebo, jadi harapan beres di pangaosan rebo ku ilmu. Lamun ngaosna dinten Kamis ngemis atalpi ngadekem ngaji dinten Kamis. Lamun ngaosna dinten Jumat Dimat. Lamun Sabtu ditu ai ditu teh sae. Pami daerah kidul mah aya istilah ngirut. Ngaji rutinan. Ngirut. Apapun itu namanya, mudah-mudahan kampalna urang sadaya di tempat sing dijantenkeun amal soleh anu ditampi ku Allah subhanahu wa ta'ala. Shalawat wa salam mugi Allah limparuakeun ka panutan urang sadayana nyatana Kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tehilap ka keluargana, para sahabatna, para tabi'in, itba'ut tabi'in, malah mandar dugi ka urang sadaya salaku umatna. Bapak kali ibu hari pangaosan rahimakumullah, manusia anu parantos dijadikeun ku Allah subhanahu wa ta'ala mangrupikeun makhluk anu dipaparinan kelebihan dibanding dengan makhluk-makhluk Allah anu sanesna. Kuayana kelebihan-kelebihan tadi, maka Allah subhanahu wa ta'ala parantos ngamuliakeun, parantos maparinan predikat sebagai makhluk yang mulia kepada manusia. Dina Al-Quran surah Al-Isra ayat 70 Allah subhanahu wa ta'ala ngadawuh, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, walaqad karramna bani adama wa hamalnahum fil barri wal bahri wa razaqnahum minat thayyibat wa faddalnahum ala katsirin mimman khalaqna tafdila. Dina eta ayat Allah jelas parantos memberikan pernyataan
bahwa Allah Subhanahu wa taala sudah memuliakan yang namanya Bani Adam. Hari Bani Adam teh saha, Bu? Manusia. Cimkuring manusia. Bapak Ibu manusia. Pilih benten. Cimkuring manusia, Bapak Ibu manusia. Itu adalah Bani Adam. Keturunan Adam. Maka jelas-jelas bertentangan sebuah pernyataan yang menyatakan bahwa manusia itu berasal dari seekor kera. Itu adalah sebuah pernyataan yang salah. Sebab Al-Quran parantos ngejelaskeun walaqad karramna bani Adam, kami sudah memuliakan keturunan Adam, yaitu bangsa manusia. Jelas bahwa manusia itu merupakan keturunan Adam. Wa hamalnahum fil barri wal bahri, dan kami mengangkut manusia itu di daratan dan di lautan. Wa razaqnahum minat thayyibat, dan kami berikan kepada mereka rizki dari yang baik-baik. Wa faddalnahum ala katsirin mimman khalaqna tafdila, dan kami telah memberikan kelebihan kepada manusia itu dibandingkan dengan makhluk-makhluk yang telah kami ciptakan. Jadi urang mah para bapak ibu sadayana salaku manusia parantos dipaparinan kelebihan anu ngajadikeun orang sebagai makhluk yang diembel-embeli ku Allah Subhanahu wa taala sebagai makhluk yang mulia. Dina hal naon wae kelebihan manusia itu. Bapak Ibu sadayana, kelebihan manusia yang pertama adalah dari segi fisik. Dina segi bentuk secara jasmani. Di mana Allah Subhanahu wa taala parantos ngajelakeun laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia itu dalam bentuk yang paling baik. Jadi teu aya manusia anu goreng. Semua manusia itu diciptakan Allah Subhanahu wa taala dengan bentuk yang paling baik, dengan bentuk yang paling bagus, dengan paras yang cantik, paras yang tampan. Lamun aya orang anu ngarasa henteu geulis, lamun aya orang anu ngarasa henteu kasep, itu bukan berarti jelek, tapi salah ngarendeng. Lah, salah ngarendeng. Itu geus nyaho. Itu ngarendeng jeung geus nyaho kulitna hideung, ngarendeng jeung nu bodasnya nya katempo atuh. Jelas pisan. Itu salah ngarendeng wungkul dampu, sanes berarti goreng gitu nya. Sanes berarti teu alus arah ngarendeng. Sebab ieu cek Allah. Fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Allah itu adalah zat yang sebaik-baik pencipta. Naon anu parantos dijadikeunana, naon anu parantos diciptakeunana, itu adalah pilihan Allah terbaik. Termasuk apapun bentuk fisik yang Allah berikan kepada kita, itu adalah pilihan yang terbaik. Maka simkuring sok miris gitu melihat mereka-mereka yang punya dana besar, aranjeuna-aranjeuna yang memiliki uang banyak, karena penampilan yang kurang oke, karena penampilan paras yang kurang sesuai dengan keinginannya, maka lalu mereka melakukan yang namanya oplas, operasi plastik. Anu tadina
bibirna rada doer, dioplas menjadi supaya lebih menarik. Anu irungna rada mancung ke dalam, jual ditarik supaya mancung keluar dengan melakukan operasi plastik. Padahal itu adalah pilihan yang terbaik, ciptaan Allah yang terbaik bikin orang. Jangan disangka bahwa dibalik kekurangan cek orang, ya. Cek orang dianggap kekurangan, tapi cek Allah itu adalah sebuah kebaikan. Jangan disangka di balik sebuah kekurangan itu tidak terdapat kelebihan, tidak terdapat hikmah. Ya para bapak ibu sadayana, Allah pasti memberikan hikmah di balik kekurangan fisik anu kurang dimiliki. Subhanallah, berapa banyak orang yang memiliki mata yang tidak bisa melihat, ya, seueur jalmi anu socana teu tiasa ningali, tapi dibalik semua itu Allah memberikan kelebihan kepada mereka bisa tahfidz Al-Quran, padahal teu tiasa ningali. Himkuring anu normal tetiasa tahfidz 30 juz Al-Quran, padahal normal. Tapi anu henteu ningal ku Allah dipaparinan kelebihan bisa tahfidz Al-Quran. Subhanallah. Jadi jangan sampai disangka di dalam sebuah kelebihan atau tapi kekurangan tidak memiliki sebuah hikmah. Pasti Allah memberikan hikmah. Ada sebuah cerita para bapak ibu sadayana, di hiji kampung terdapat seorang pemuda yang suatu hari sedang merenung menyesali keadaan dirina. Aya kekurangan dina dirina, yakni matanya tidak bisa melihat. Dia seolah-olah protes ke Allah, ya Allah, kenapa engkau jadikan mataku tidak bisa melihat pemandangan yang indah? Padahal katanya engkau adalah sebaik-baik pencipta, tapi kenapa mataku tidak bisa melihat? Pada saat yang sama para bapak ibu sadayana, di sebuah istana raja, di mana raja itu adalah raja kanibal, anu sok memakan daging manusia. Raja itu memerintahkan kepada seluruh pengawalnya untuk mencari pemuda-pemuda gemuk yang sehat. Gemuk, seueur dagingna, oge sehat. Itu kan bagus itu. Dina kurban, pan kitu ya, dina kurban. Itu harus gemuk, kemudian sehat. Raja itu merintahkan kepada seluruh pengawalnya untuk mencari seorang pemuda yang gemuk, kemudian sehat, tidak penyakitan dan tidak ada cacat sama sekali. Maka seluruh pengawal raja itu menyebar ke seluruh wilayah kerajaan, masuk ke kampung-kampung para bapak ibu sadayana. Semua pemuda ditarik, dibawa ke istana tanpa terkecuali si pemuda tadi yang buta. Hari demi hari, satu orang satu hari, pemuda itu kemudian dibawa ke hadapan raja, lalu disuguhkan kepada raja untuk dimakan. Sampai hari terakhir, raja itu bilang, wahai pengawal, masih adakah makanan yang tersedia? Masih ada, Tuan Raja, bawa. Maka dicandak eta pemuda anu buta tadi di hadapan raja. Tinggal ieu cenah paduka raja, pemuda anu tersedia teh.
Begitu dilihat oleh raja, kemudian si raja ngabalieur. Bohong cenah aing mah. Nah padura ka raja. Nah mana teu ningal eta matana lolong. Uring mata resep. Kumaha atuh padura ka raja balikeun cenah ka lemburna. Akhirna eta si pemuda dibalikeun deui ka lemburna. Sepanjang jalan dia bersyukur kepada Allah karena Allah telah menjadikan kedua matanya buta. Lamun teu buta mah jigana urang geus beak dihakan ku si raja. Apa yang Allah berikan kepada kita di balik kekurangan fisik yang kita miliki itu terdapat sebuah hikmah dan kelebihan. Eta nu kahiji para bapak ibu sadayana, kelebihan manusia dibandingkan dengan makhluk-makhluk Allah yang lainnya dari segi fisik. Kemudian yang kedua, saparantosna Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia dalam bentuk yang paling bagus, maka supaya manusia itu tidak seperti robot. Robot kumaha? Lamun dipencet sensor kontrol majuna maka maju. Lamun dipencet knop untuk memukul maka robot itu mukul. Jadi robot itu tidak punya ide apapun, ngalakukeun apa sesuai dengan perintahnya saja. Nah, supaya manusia itu tidak hanya bagus dari segi fisikna wungkul, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan manusia itu yang namanya akal. Nah, ini kelebihan anu kedua. Kelebihan manusia dibandingkan dengan makhluk Allah yang lainnya adalah diberikannya akal. Yang dengan akal itu maka manusia bisa menentukan pilihan antara baik dan tidak baik. Yang dengan akal itu maka manusia menentukan pilihan antara yang bermanfaat dan tidak bermanfaat. Malaikat dipasihan akal, tapi dia tidak bisa menentukan, tidak memiliki untuk menentukan pilihan. Makanya malaikat itu senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak pernah bermaksiat ataupun mendurhakai apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala. La ya'sunallaha ma amarahu. Malaikat itu tidak pernah berbuat durhaka terhadap apa yang diperintahkan Allah. Karena tidak punya pilihan. Kalau manusia punya pilihan. Wa qulil haqqu mir rabbikum faman syaa'a falyakfur wa man syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Katakanlah bahwa kebenaran itu mir rabbikum, dari Tuhanmu. Faman syaa'a, siapa yang berkehendak, falyu'min, maka berimanlah. Siapa yang berkehendak beriman maka berimanlah. Wa man syaa'a falyakfur, dan siapa yang berkehendak kufur maka kufurlah. Ada pilihan. Setelah Allah Subhanahu wa taala ngajelaskeun bagi yang beriman ini akibatnya, bagi yang kufur ini akibatnya, maka akal kita menentukan mana yang harus kita pilih. Lamun orang memilih keimanan maka ia akibatna anu bakal ku orang diperoleh. Tapi lamun orang milih jalan kekufuran maka ini pun akibatnya yang akan kita terima. Itu akal yang menentukan. Maka dengan akal itu manusia bisa menentukan pilihan mana yang bagus, mana yang tidak bagus, mana anu madarat, mana anu bermanfaat. Kalau hewan itu tidak diberikan akal. Hewan itu hanya diberikan insting.
naluri. Maka dia tidak bisa menentukan mana baik, mana tidak baik. Hewan itu tidak bisa menentukan mana bermanfaat atau tidak bermanfaat. Karena dia tidak memiliki akal. Lamun nafsu aya, ya, lamun nafsu aya, akal tidak ada. Hewan itu hanya insting. Kalau malaikat tidak diberikan nafsu. Sebab lamun malaikat diberikan nafsu, bahaya. Ibu-ibu anu mandi loba diintipan ku malaikat. Malaikat tidak diberikan nafsu. Nah, manusia diberikan akal dan nafsu. Akal ongkoh, nafsu ongkoh. Nah, kalau nafsu itu sudah melebihi akal, maka terjadilah yang namanya kerusakan-kerusakan. Jadi kelebihan manusia punya akal, Pak. Dengan akal itu manusia bisa menentukan pilihan yang baik dan yang tidak baik. Dengan akal itu manusia menentukan pilihan anu bermanfaat atau tidak bermanfaat. Dengan akal itu maka manusia bisa menentukan yang maslahat atau tidak maslahat. Dan dengan akal itu pula maka kehidupan manusia di alam kiwari iya berjalan dinamis, tidak stagnan, dicicing di tempat. Maka ada perubahan-perubahan zaman. Jangankan 50 tahun, 100 tahun ke belakang, 10 tahun ke belakang ditarik ke ayeuna, tahun ayeuna itu sudah terjadi perubahan-perubahan yang sangat luar biasa. Apalagi 20 tahun ke belakang. Di mana 20 tahun ke belakang yang namanya HP itu para bapak ibu sadayana bukan barang kebutuhan yang dimiliki oleh setiap orang. Ya. Tahun 92 simkuring masih kuliah kene. Itu yang memiliki handphone itu hanya dosen. Mung dosen, Pak. Itu juga bentuk HP-na ya anu padag teh ada. Ya. Itu 20 tahun ke belakang. Ayeuna HP itu sudah bukan lagi barang mahal. HP itu bukan lagi barang yang antik. Semua orang memiliki. Ya, saya tuh gaduh HP di tempat. Pasti punya semuanya. Pasti punya semuanya. Jangankan pegawai kantoran. Maaf. Ya. Di luar pegawai kantoran pun banyak yang memiliki HP. Anak-anak SD pun sudah diberikan HP oleh orang tua. Ini kemajuan zaman, Pak. Kemajuan zaman. Kenapa? Karena adanya akal manusia yang diberikan Allah Subhanahu wa taala tadi. Bapak Ibu sadayana ahli pangaosan rahimakumullah. Kemudian yang ketiga, kelebihan manusia itu dibandingkan dengan makhluk Allah yang lainnya adalah di mana Allah memberikan ilmu pengetahuan. Di saat Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada para malaikat bahwa sesungguhnya aku akan menjadikan seorang khalifah di muka bumi ini. Kemudian para malaikat menjawab, kenapa engkau akan menjadikan makhluk yang akan menebarkan permusuhan dan mengeluarkan darah, mengalirkan darah? Kemudian Allah berfirman,
inni a'lamu ma la ta'lamun. Sesungguhnya aku lebih mengetahui apa yang kalian tidak tahu. Dalam ayat berikutnya, wa 'allama adamal asma'a kullaha summa aradahum 'alal malaikah faqala ambiuni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin. Kemudian Allah memperkenalkan kepada malaikat itu nama-nama semua benda. Summa aradahum 'alal malaikah, kemudian menjelaskan kepada para malaikat. Faqala ambiuni asma'i haula'i, maka jelaskan nama-nama itu kepadaku kalau engkau termasuk orang-orang yang benar. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Malaikat tidak diberikan pengetahuan ku Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika Allah Subhanahu wa taala bade ngajadikeun seorang khalifah di muka bumi, yakni Nabi Adam, terlebih dahulu Allah membekali dengan yang namanya ilmu pengetahuan. Bukankah wahyu yang pertama kali dilungsurkan ku Allah Subhanahu wa taala itu berisi tentang ilmu pengetahuan? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Itu adalah wahyu yang pertama kali dilungsurkan ke Allah Subhanahu wa taala ke Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berisi perintah untuk membaca. Artinya perintah untuk memperoleh atau nabi mencari ilmu pengetahuan. Yang tentu saja dengan ilmu pengetahuan itu maka bisa mengetahui mana yang buruk dan mana yang tidak. Yang dengan ilmu pengetahuan itu bisa diketahui mana yang bermanfaat atau tidak bermanfaat. Jadi ilmu pengetahuan itu hanya untuk mengetahui. Kalau dalam penentuan pelaksanaannya itu dikembalikan ke akal kita. Ya. Urang nyaho ini adalah baik. Kita tahu ini adalah tidak baik. Itu dari pengetahuan yang kita miliki. Selanjutnya mana yang akan kita laksanakan itu kemudian akal yang merespon. Ya. Taruhlah di payunan simkuring ada segelas air susu. Kemudian ada lagi segelas air minuman keras. Pengetahuan simkuring menyatakan bahwa air susu itu adalah halal. Dari mana simkuring bisa menentukan demikian? Karena pengetahuan simkuring. Ilmu pengetahuan anu dimiliki ku simkuring. Dengan belajar tadi tentunya. Dan minuman khamar ini adalah haram. Itu berdasarkan ilmu pengetahuan. Lalu mana anu kusim kuring kedah diambil dari dua macam minuman tadi? Itu kemudian akal yang berpikir. Kalau saya minum air susu, maka tubuh saya menjadi kuat. Tubuh saya menjadi sehat. Kalau saya ambil khamar, maka tubuh saya akan merasa sakit. Nah, itu tergantung kepada akal kita, mana yang akan kita ambil. Namun akal kita tidak dikuasai oleh nafsu, maka kita akan mengambil air yang menyehatkan. Tapi lamun akal orang leungit kusabab dikuasai ku nafsu, maka kita akan mengambil air yang tidak menyehatkan.
Jadi penting para Bapak Ibu sadayana orang senantiasa belajar ilmu pengetahuan, senantiasa milari ilmu pengetahuan untuk mengimbangi akal kita. Kalau akal tidak diimbangi dengan ilmu pengetahuan, maka yang terjadi adalah kerusakan-kerusakan. Betapa banyak kerusakan-kerusakan di zaman Kiwari yang dilakukan oleh orang-orang yang katanya akalnya sehat. Engkau gaduh akal sehat, tapi perbuatannya perbuatan yang merusak. Karena apa? Karena akalnya tidak diimbangi dengan pengetahuan. Bapak Ibu sadayana, lalu yang keempat, kelebihan manusia dibandingkan dengan makhluk-makhluk Allah yang lainnya adalah Allah menjadikan manusia sebagai khalifah di muka bumi. Khalifah fil ard. Di Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 30. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Jadi tugas manusia di alam dunia ini selain beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala adalah sebagai penguasa di muka bumi yang